Indonesia memiliki 34 provinsi, salah satunya Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan kita bahas pada saat ini. Provinsi Nusa Tenggara Timur didirikan pada tanggal 14 Agustus 1958 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 64 1958 dengan ibu kota Kupang. Lambang Provinsi Nusa Tenggara Timur berbentuk perisai bersudut 5. Di dalamnya terdapat gambar bintang, komodo, padi, kapas, pohon beringin, dan tombak. Gambar bintang melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Komodo merupakan reptil raksasa, binatang khas Provinsi Nusa Tenggara Timur atau di Pulau Komodo. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran. Pohon beringin merupakan simbol persatuan dan kesatuan, sedangkan tombak melambangkan kejayaan. Angka 1958 pada lambang itu merupakan tahun terbentuknya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Suku bangsa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada Aboi, Alor, Anas, Atanfoi, Baboy, Bajawa, Bakivan, Blagar, Boti, Dawan, Deing, Ende, Faun, Flores, Haniveto, Helong, Kabola, Karera, Kawel, Gedang, Kemak, Kemang, Kolana, Kramang, Krowe Muhang, Kuih, Labala, Lama Holot, Lema, Lio, Manggarai. Kesenian tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, tarian perang yang khas dari masyarakat Manggarai di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan tarian yang dimainkan oleh dua penari laki-laki yang menari dan saling bertarung dengan menggunakan cambuk dan perisai sebagai senjatanya. Tari perang ini juga merupakan salah satu kesenian tradisional yang cukup terkenal di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini sering ditampilkan di berbagai acara seperti saat syukuran musim panen atau Hangwoja, ritual tahun baru atau pentil, dan berbagai upacara adat lainnya. Yang kedua, tarian Gareng Lameng, tari tradisional dari Nusa Tenggara Timur yang dipertunjukkan saat upacara khitanan. Tari ini berupa ucapan selamat juga mohon keberkatan kepada Tuhan supaya yang dikhitani sehat dan sukses dalam menjalani hidup. Rumah tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diberi nama Rumah Adat Musalaki. Rumah Adat Musalaki merupakan rumah adat Nusa Tenggara Timur yang paling banyak dijumpai. Pemerintah bahkan telah menetapkan Rumah Adat Musalaki sebagai lambang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesuai dengan arti namanya, Rumah Adat Musalaki merupakan sebuah rumah yang khusus ditinggali oleh kepala suku atau kedua adat suku Endelio. Selain sebagai rumah tinggal ketua adat, Rumah Adat Nusa Tenggara Timur ini juga seringkali difungsikan sebagai tempat untuk melaksanakan upacara adat, musyawarah adat, ritual tertentu, dan acara-acara adat lainnya. Senjata tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diberi nama senjata sundu. Senjata tradisional sundu menyerupai keris, berbentuk lurus, dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif horizontal melingkar pada sarung sundu. Senjata yang umumnya dipakai oleh penduduk Nusa Tenggara Timur adalah sundu atau sudu, semacam keris. Penduduk menganggapnya sebagai senjata tikam yang keramat. Pakaian tradisional yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang terdiri dari pulau-pulau dan memiliki berbagai jenis suku bangsa.
Oleh sebab itu, Nusa Tenggara Timur memiliki berbagai macam budaya. Salah satunya adalah pakaian adatnya. Ada 4 pakaian adat Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta sukunya. Yang pertama, baju adat suku Rote. Baju adat dari suku Rote adalah perwakilan dari baju adat Nusa Tenggara Timur yang sudah dikenal di seluruh Indonesia. Pakaian ini dipilih karena keunikan desain serta nilai sejarahnya. Contoh dari keunikan baju adat Nusa Tenggara Timur bisa dilihat dari Tai I Langga. Tai I Langga merupakan topi yang memiliki bentuk seperti topi khas Meksiko, sombrero. Topi ini terbuat dari bahan daun lontar kering. Topi pada baju adat Nusa Tenggara Timur juga memiliki fungsi sebagai simbol percaya diri serta wibawa jika dipakai oleh laki-laki suku Rote. Yang kedua, pakaian adat suku Sabu. Baju adat Nusa Tenggara Timur khas suku Sabu untuk pria, kemeja putih dengan lengan panjang, selendang dan bawahan. Selendang yang digunakan adalah sarung tenun yang diselempangkan pada bagian bahu. Selain itu, masih ada ikat kepala yang terbuat dari emas, kalung multisalak, sabuk berkantong, dan perhiasan kalung dan leher. Sedangkan untuk baju adat Nusa Tenggara Timur suku Sabu, khusus wanita berupa kebaya dan kain tenun. Kain tenun atau pending ini merupakan sarung yang diikat di pinggang. Yang ketiga, pakaian adat suku Helong. Baju adat Nusa Tenggara Timur yang dimiliki suku Helong terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, baju adat khusus laki-laki berupa selimut besar yang diikat pada bagian pinggang untuk bawahan, baju bodo atau kemeja daster untuk ikat kepala, dan habas atau kalung. Sedangkan pakaian adat Nusa Tenggara Timur suku Helong khusus perempuan berupa kebaya, kemben, perhiasan kepala berbentuk bulat sabit. Ada juga aksesoris tambahan berupa ikat pinggang, emas, sarung, giwang atau kerabuh, dan kalung berbentuk bulat. Yang keempat, baju adat Nusa Tenggara Timur suku Dawan. Baju adat Nusa Tenggara Timur yang dimiliki oleh suku Dawan bernama baju Amarasi. Baju adat Amarasi khusus pria terdiri dari selimut kain tenun, ikat, dan baju bodo. Selain itu, ada juga beberapa aksesoris seperti kalung, ikat kepala dengan hiasan mutiara, gelang timur, dan multisalak. Sedangkan baju adat Nusa Tenggara Timur suku Dawan khusus perempuan terdiri dari sarung tenun, selendang, dan kebaya. Sebagai tambahan biasanya, baju ini dihiasi kalung multisalak, tusuk konde, gelang di kepala, dan juga sisir emas. Lagu daerah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, Loba Mora, Potong Bebek Angsa, Orere Nusa, O Nina Noi, Lerang Wutun, Desaku, Bolelebo, Anak Kambing Saya. Pahlawan nasional yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bernama Izak Hurudoku lahir di Sebah, Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur pada 20 November 1913. Hidup di kota terpencil yang belum tersentuh sarana pendidikan yang layak membuat beliau harus meninggalkan kampung halaman ke Pulau Timur untuk menuntut ilmu. Pahlawan nasional Indonesia asal Nusa Tenggara Timur pertama ini dikenal aktif dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Selama penjajahan Jepang, ia turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui surat kabar asuhnya Timor Siho.
dukungan terhadap kedaulatan Republik Indonesia pasca proklamasi ditunjukkan saat ia terlibat sebagai anggota parlemen dan menteri di negara Indonesia Timur. Iza Hurudoku dianugerahi gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pardana berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 085 tahun 2006 tanggal 3 November 2006. Sedangkan untuk jasanya dalam bidang pendidikan, pemerintah Indonesia melalui Departemen Sosial menganugerahkannya bintang sosial dengan gelar pahlawan pendidikan. Agama yang dianut di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada mayoritas Kristen, Islam, Hindu. Hasil pertanian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ada cengkeh, coklat, kacang mede, kacang tanah, kapas, kelapa, kopi. Hasil tambang yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada kapur. Hasil industri yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada minyak cendana, semen. Bandara yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang mempunyai bandar udara atau bandara terbanyak di Indonesia. Hampir semua kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur mempunyai bandara. Kondisi geografis Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari ratusan pulau mengharuskan Nusa Tenggara Timur membangun banyak bandara untuk mempermudah hubungan dengan daerah lain. Di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur terdapat 14 bandara yang semuanya beroperasi atau aktif. 14 bandara yang dimiliki Nusa Tenggara Timur tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur, baik di pulau-pulau besar atau utama, Plabomora, Flores, Sumba, Timur dan Alor, maupun pulau-pulau kecil, Lembata, Rote, dan Sabu. Dari 14 bandara tersebut, satu bandara berstatus bandara internasional, yaitu Bandara El Tari, yang berada di Kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan 13 bandara lainnya berstatus bandara domestik. Sebagian besar bandara tersebut merupakan bandara perintis dengan panjang landas pacu di bawah 2000 meter. Yang akan kita bahas dari 14 bandara yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada 2 bandara. Yang pertama, Bandara Internasional El Tari, Kupang. Bandara ini merupakan salah satu bandara internasional di Nusa Tenggara Timur. Namun saat ini tidak ada penerbangan internasional dari dan ke bandara ini. Bandara di Kota Kupang, Pulau Timur. Bandara ini memiliki landasan pacu sepanjang 2.500 meter dan lebar 45 meter. Meski berada di ibu kota provinsi, fasilitas di bandara ini standar atau biasa saja. Bentuk bangunan terminalnya pun sangat sederhana atau tidak mengesankan, tanpa ada ciri khas Nusa Tenggara Timur. Selain adanya sasando, alat musik dari Pulau Rote di depan di apron bandara. Yang kedua, Bandara Komodo, Labuan Bajo. Bandara Komodo merupakan gerbang masuk ke Pulau Komodo sekaligus gerbang masuk ke Pulau Flores di sebelah barat. Bandara dengan panjang landasan pacu 2.150 meter dan lebar 30 meter berada di Labuan Bajo, kota di ujung barat Pulau Flores, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat.
Bandara Komodo merupakan bandara termegah dan termodern di Nusa Tenggara Timur, mengalahkan Bandara El Tari di Kupang. Gedung terminalnya cukup besar dan bergaya futuristik. Sayangnya tidak ada sentuhan khas daerah di bandara ini. Sekian sedikit pengetahuan tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan terima kasih.